Selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Miss Debbie dan Miss Henny harapkan anak-anak dalam keadaan sehat. Dan satu lagi, tetap semangat walaupun sampai hari ini kita masih belajar dari rumah. Pagi ini kita akan bermain sambil belajar sesuatu untuk membentuk karakter kita. Nah, anak-anak, dari kita masih kecil, masih di kelas TK, kita belajar tentang karakter. Supaya semakin besar kita semakin baik. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang mengucapkan maaf saat bersalah kepada orang lain dalam hal jangan marah. Kadang-kadang ya, kalau kita buat salah, ya, mama atau papa bilang kamu salah. Nah, kita kan terkadang marah ya. Mama, enggak sengaja, gitu ya. Kita mengucapkannya dengan nada yang tinggi, dengan kata yang seperti sedang marah. Nah, anak-anak, saat ini kita belajar untuk menahan marah. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan video cerita berikut ini. Cerita ibuku, jangan suka marah. Ayo Diva dan Pupus, kemarilah, ibu punya cerita baru. Wah, pasti seru ceritanya. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Iya, Pus, ayo. Tentu saja Pupus, dengarkan baik-baik ya. Jangan suka marah. Di suatu pagi yang sangat cerah, burung-burung berkicau. Terlihat seekor zebra yang sedang berlari. Pagi-pagi enaknya berlari. Segarnya udara pagi hutan ini. Terlihat kura-kura sedang berjalan sangat lambat. Ini kura-kura lambat sekali jalannya. Hei kura-kura, awas! Jangan menghalangi jalanku. Lambat sekali kau ini. Zebra, ya sudah, kau duluan saja. Awas minggir. Dasar kura-kura lambat sekali jalannya. Dia itu lagi kenapa sih? Tiba-tiba datang dan marah-marah. Ketika zebra sedang berlari, tiba-tiba zebra merasa kehausan. Aku haus. Wah, aku ke danau Segarnya air danau ini. Aku mau minum. Ada zebra. Hei, zebra, sedang apa kau di sini? Aduh, kau bikin aku kaget. Aku jadi tersedak air nih. Maaf ya zebra, aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Sudahlah, aku pergi saja. Lalu dengan perasaan kesal, zebra tiba-tiba meninggalkan kerbau. Zebra kenapa sih? Marah-marah saja. Padahal kan aku tidak ada maksud untuk mengagetkannya. Kenapa sih semua penghuni hutan membuat aku marah saja? Bikin kesal. Zebra memarahi tanpa sebab semua penghuni hutan yang bertemu dengannya. Lalu pagi pun tiba. Enaknya pagi-pagi berlari. Hai, kura-kura dan kerbau. Kalian sedang apa? Hei, kalian kenapa sih? Diajak bicara kok diam?
Ya sudah, aku pergi saja dari sini. Kenapa ya para penghuni hutan tidak mau bicara sama aku? Hei Kancil, apa kabar? Zebra, aku baik. Aku mau cerita nih, kenapa semua penghuni hutan nggak ada yang mau berteman dengan aku ya? Kau tidak sadar ya? Beberapa hari yang lalu kau marah-marah kepada mereka tanpa sebab. Oh begitu ya, aku jadi merasa salah kalau begitu. Zebra, sebaiknya kau meminta maaf pada para penghuni hutan. Sikapmu yang pemarah membuat para penghuni hutan malas berteman denganmu. Perbaiki sikapmu ya Zebra. Baiklah Prabu Yudhistira, aku akan merubah sikapku. Aku akan meminta maaf pada para penghuni hutan. Karena zebra akhirnya merasa bersalah pada kura-kura dan juga kerbau, lalu zebra meminta maaf kepada kura-kura dan kerbau. Zebra merasa bersalah. Oh, jadi zebra minta maaf pada mereka ya, Bu? Dan akhirnya zebra bermain lagi bersama kura-kura dan kerbau. Iya, Diva. Makanya kita tidak boleh marah-marah pada orang lain. Kalian harus ingat itu ya, Diva, Pupus. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Kenapa dengan zebra itu? Ya, dia marah-marah kan? Apakah bagus sikapnya? Tentu saja tidak. Dia tidak mengakui kesalahannya, tetapi dia marah-marah. Lalu, ketika dia menyadari kesalahannya, apa yang dia lakukan? Dia masih marah? Oh, tentu saja tidak marah lagi. Dia meminta maaf. Dia datang kepada temannya dan meminta maaf atas kesalahan yang dia sudah lakukan. Sama juga seperti kita. Kita juga ya pasti sering buat salah. Nah, kalau sering buat salah itu tidak apa-apa, ya. Itu tidak apa-apa. Karena dari kesalahan itu kita belajar menjadi lebih baik. Tapi jangan buat salah terus, ya. Kalau sudah ditegur, ingat tidak melakukan hal yang salah lagi. Misalnya, Mama bilang, "Nak, sebelum makan cuci tangan." Nah, kalian karena lapar, makanannya juga enak dan merasa tangannya bersih, lalu tidak mau cuci tangan. Tapi jawab ke Mama, Mama, tangan saya masih bersih kok. Tadi kan saya sudah cuci tangan, saya tidak pegang apa-apa. Saya hanya duduk saja." Atau kalian bilang begini, "Mama selalu cuci tangan, tanganku kan bersih." Apakah hal itu benar? Tidak ya. Kalian harus tetap mematuhi cuci tangan sebelum makan. Dan kalau kita sudah mencuci tangan, kita mengucapkan sesuatu kepada Mama, jangan marah-marah ya. "Mama, seingat saya sudah cuci tangan tadi." Atau, "Apakah saya harus cuci tangan lagi? Kan saya belum lama sudah mencuci tangan." Kita harus bertanya seperti itu, atau kita bicara seperti itu kepada orang tua kita. Mama juga akan berkata dengan lembut kepada kalian, "Nak, namanya mau makan, kita tetap harus mencuci tangan terlebih dahulu." Seperti itu ya. Nah, kalau sudah salah, ya kalian juga harus mengakui kesalahan. "Maafkan saya, Mama, karena saya sudah marah-marah. Karena saya bicaranya kencang-kencang dengan Mama. Maafkan saya, Mama ya." Nah, pasti orang tuamu, Mama atau Papa, yang mendengarkan ucapan permintaan maaf kalian, minta maaf kepada orang tua, mengakui kesalahan,
pasti akan semakin sayang dengan kalian. Pasti orang tua akan semakin membimbing kalian. Semakin, pasti dicium mama. Atau pasti dipeluk mama sama papa. Ya, berarti orang tua semakin sayang. Berarti sikap kita semakin baik. Nah, anak-anak, Miss Debbie dan Miss Henny harapkan ketika kita merasa melakukan kesalahan, kita tidak marah-marah ya, tidak bicara dengan marah-marah. Ada loh, Miss Debbie suka lihat, ada anak-anak yang suka marah-marah, masih marah-marah. Kan kalian masih anak-anak, kok anak-anak marah-marah ya? Emang bisa ya anak-anak marah-marah? Kok masih anak-anak sudah marah-marah ya? Kan kalau marah-marah itu biasanya orang yang sudah besar. Gimana? Kalian kan dalam masa pertumbuhan, jadi sebaiknya tidak marah-marah. Karena anak-anak yang Miss Debbie tahu adalah anak-anak yang selalu ceria, selalu suka bermain, selalu tertawa, selalu senang, punya hati yang selalu senang, ingin belajar, ingin bermain bersama teman-teman, ya. Nah, Miss Debbie dan Miss Henny harapkan anak-anak dapat meminta maaf dan mengucapkan kata maaf ketika berbuat salah tanpa harus marah-marah.